Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Emina punya dua sunscreen dengan klaim bisa membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat. Dan kedua sunscreen tersebut, ini dia bakal aku coba battle. Jadi kita bakal bahas apa aja persamaan dan perbedaannya. Untuk nama produknya adalah Emina Sun Battle Acne Clear SPF 35 PA+++. Dan untuk yang satu lagi ini adalah Emina Sun Battle Airy Sun Serum Cica Acne Fighter Sunscreen SPF 50 PA+++. Jadi seperti ini untuk masing-masing kemasannya. Ini dua-duanya tuh mereka tersedia dalam beberapa ukuran. Dari segi angka proteksinya berbeda ya, jadi lebih tinggi untuk yang ini, yang SPF 50 yang namanya Cica Acne Fighter. Untuk harganya yang SPF-nya 35 isi 50 ml, ini harganya tuh sekitar 30 ribuan. Sedangkan untuk yang SPF-nya 50 isi 30 ml, harganya sekitar 40 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk kedua sunscreen ini, dua-duanya itu jenis chemical sunscreen. Untuk highlight ingredients-nya ada sedikit perbedaan, tapi ada juga beberapa yang sama. Pertama, untuk yang SPF-nya 35, di sini dia tuh mengandung cica, allantoin, dan juga niacinamide. Sedangkan untuk yang SPF-nya 50, ini tuh dia sama-sama mengandung cica, sama-sama mengandung niacinamide, cuman bedanya untuk yang SPF 50, di sini dia tuh mengandung salicylic acid, sedangkan untuk yang SPF-nya 35, dia tidak meng-highlight salicylic acid dan juga tidak mengandung salicylic acid. Jadi kalau dari segi klaim sebenarnya garis besarnya tuh sama ya, dua-duanya tuh bisa membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat. Cuman karena yang SPF 50 ini ada kandungan salicylic acidnya, jadi bisa sekaligus membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Keduanya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung fragrance juga, jadi dua-duanya bisa dipakai buat yang kulitnya sensitif. Untuk teksturnya ada perbedaan ya, jadi buat yang SPF-nya 35, menurut aku dia tuh lebih ke lotion creamy, ada feels watery-nya juga. Sedangkan untuk yang SPF 50, aku ngerasanya dia tuh watery gel, jadi intinya berasa lebih watery dan berasa lebih basah yang SPF-nya 50. Sebenarnya keduanya masih termasuk yang ringan ya, cuman karena dari segi teksturnya perbedaannya seperti itu, jadi aku ngerasa lebih ringan yang SPF-nya 50. Keduanya gampang di blend, dua-duanya juga nggak lengket, nggak perih, termasuk cepat meresapnya. Cuman kalau dari segi meresapnya aku sih ngerasa sedikit lebih cepat yang SPF-nya 50 ini, dan juga dua-duanya no white cast, dua-duanya juga nggak peeling. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya sebenarnya kalau di aku dua-duanya tuh cenderung ke satin. Cuman perbedaannya kalau yang SPF-nya 35 ini dia tuh terkesan sedikit lebih glow kalau dibandingin sama yang SPF-nya 50. Intinya kalau yang SPF 50 makin lama dipakai dia tuh lebih cenderung ke arah matte, cuman intinya gak sampai ke flat matte, masih cenderung ke satin. Oke, jadi apa aja sih untuk perbedaan feel dari kedua sunscreen acne-nya Emina ini? Untuk yang SPF 35 ini tuh lembabnya udah enak banget, udah oke banget, karena sebagian besar kalau produk skincare yang membantu untuk merawat jerawat tuh kebanyakan bikin kering atau agak kering, tapi ini enggak, ini paling lembab di antara sunscreen acne yang pernah aku coba. Sedangkan kalau untuk yang SPF 50 aku ngerasa dia tuh kayak ada sedikit aja efek lembabnya, tapi nggak sampai bikin kering, nggak sampai bikin ketarik. Tapi kalau dibilang apakah lembab banget, enggak ya, terutama karena kulit aku tuh cenderung kering, jadi kalau buat selera aku ini masih kurang lembab. Jadi intinya di antara kedua ini masih lebih lembab yang SPF-nya 35. Cuman perlu diingat juga ya, karena ini tuh sebuah sunscreen, walaupun yang SPF 35 tuh lembabnya termasuk lumayan dan cukup, kelembabannya tetap cepat menguap karena dia tuh sunscreen. Tapi intinya menguap-menguapnya itu nggak bikin kulit kering, nggak bikin kulit ketarik. Jadi untuk yang SPF 35 sih aku masih nyaman ya kalau skip moisturizer. Sedangkan kalau yang SPF 50 ini aku ngerasanya lebih nyaman kalau pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya. Keduanya nggak kusam di aku kalau untuk kemampuan menahan minyak. Untuk yang SPF 35 menurut aku ada kemampuan buat nahan minyaknya, cuman termasuk kayak sedikit, bukan yang nahan banget, super nahan banget. Menurut aku sih
Enggak, kalau dari segi menahan minyaknya lebih tahan minyak yang SPF-nya 50 ini. Dan dari segi finish juga makin lama dipakai cenderung lebih matte yang SPF-nya 50. Dan karena angka proteksinya ini berbeda, jadi kalau yang SPF 35 ini bakal lebih ideal buat kegiatan indoor, sedangkan kalau kamu kegiatannya lebih banyak di outdoor, kamu bisa pakai yang ini aja yang SPF-nya 50. Kesimpulannya, walaupun dua sunscreennya Emina ini klaimnya sama bisa membantu untuk merawat jerawat, tapi ternyata dari segi tekstur, dari segi feels itu lumayan banyak ya perbedaannya. Nah, kira-kira dari kedua sunscreen ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku untuk yang SPF-nya 35 ini tuh bisa dipakai buat all skin type, sedangkan untuk yang SPF-nya 50 sebenarnya masih bisa juga kok dipakai buat all skin type, tapi bakal lebih ideal buat kulit kamu yang kombinasi ke arah oily. Keduanya bisa dipakai untuk kulit yang sensitif, dua-duanya juga bisa membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat atau sedang beruntusan. Tapi kalau misalnya jerawat atau beruntusan kamu tuh kayak lebih banyak, aku sih saranin pakainya yang SPF 50 ya, soalnya dia ada kandungan salicylic acidnya. Buat kulit kamu yang cenderung kering tapi ada beruntusan atau ada jerawatnya, ini bakal lebih nyaman kalau pakai yang SPF-nya 35. Overall dari kedua sunscreen ini, dua-duanya menurut aku bagus ya, tinggal disesuaikan aja dengan jenis kulit kamu sama kebutuhan kamu. Setelah kamu nonton video ini, kira-kira gimana kamu tertarik untuk beli yang SPF 35 atau yang 50? Boleh sharing di kolom komentar ya. Atau kalau misalnya kamu udah pernah cobain salah satunya atau keduanya, boleh juga sharing di kolom komentar. Kalau di pengalaman kamu seperti apa, apakah sama kayak aku atau berbeda? Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!